Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Nirmala, NIM 2247369. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Berpikir Komputasional Anak Melalui Penerapan Project Based Learning di Kelompok B TK Negeri Pembina Wawoni Ibarat, Kabupaten Konawe, Kepulauan. Penelitian ini dilatar belakangi bahwa saat ini Indonesia sedang menyiapkan generasi emas 2045, yang mana generasi emas 2045 ini merupakan gagasan dan wacana dalam upaya menyiapkan Indonesia yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing. Nah, Indonesia Emas ini juga merupakan visi besar yang tidak terlepas dari dukungan dan kondisi demografi penduduk Indonesia. Dalam menyiapkan generasi emas 2045 ini memerlukan persiapan dalam hal sumber daya manusia yang unggul, kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Juga saat ini dunia sedang dihadapkan dengan era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, yang mana anak usia dini itu perlu dibekali dengan kompetensi untuk mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Menurut World Economic Forum tahun 2016, setidaknya ada 4 kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh anak sejak usia dini, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, keterampilan berpikir kritis dalam memecahkan masalah, sosial lingkungan, dan kemampuan kreativitas. Nah, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan kompetensi dasar ini adalah melalui kemampuan berpikir komputasional. Dan kemampuan berpikir komputasional ini melibatkan pemecahan masalah yang melibatkan pemikiran logis dan langkah-langkah sistematis. Kompetensi ini menjadi penting di era digital, termasuk bagi anak usia dini. Di jenjang pendidikan anak usia dini, dalam penerapan atau implementasi berpikir komputasional ini memerlukan strategi atau model pembelajaran sehingga kompetensi ini bisa dikuasai oleh anak sejak usia dini. Salah satu strategi atau model pembelajaran yang dapat digunakan adalah strategi atau model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Nah, Project Based Learning ini sendiri merupakan metode pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proyek nyata. Metode ini juga membantu anak mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Juga latar belakang dalam proposal penelitian ini yaitu berdasarkan hasil observasi awal di TK Negeri Pembina Wawoni Barat bahwa kemampuan berpikir komputasional anak masih jauh dari harapan, sehingga TK Negeri Pembina Wawoni Barat berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan berpikir komputasional anak melalui penerapan Project Based Learning. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana kondisi objektif kemampuan berpikir komputasional anak kelompok B umur 5-6 tahun di TK Negeri Pembina Wawoni Barat. Yang kedua, bagaimana penerapan Project Based Learning PJBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir komputasional anak kelompok B di TK Negeri Pembina Wawoni Barat. Sementara untuk tujuan penelitiannya diambil berdasarkan rumusan masalah. Yang pertama akan memotret kondisi objektif kemampuan berpikir komputasional anak. Yang kedua, mengetahui penerapan Project Based Learning dalam mengembangkan berpikir komputasional anak. Penelitian ini mempunyai manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang mengembangkan kemampuan atau meningkatkan kemampuan berpikir komputasional anak usia dini melalui penerapan Project Based Learning dan meningkatkan profesionalisme guru dalam memilih dan menerapkan model atau strategi pembelajaran yang tepat bagi anak. Sementara untuk manfaat praktisnya, yang pertama untuk peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam pendidikan anak usia dini terkait kemampuan komputasional dan Project Based Learning atau PJBL.
Kemudian untuk pendidiknya, memberikan masukan dalam pemilihan strategi pembelajaran, sementara untuk pengelola lembaga satuan pendidikan sebagai rujukan dalam perbaikan sistem pembelajaran di sekolah untuk mahasiswa PAUD menjadi referensi dalam penelitian lanjutan di bidang berpikir komputasional dan project based learning. Definisi istilah, ada 2 definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, project based learning, yaitu metode pembelajaran berbasis proyek untuk anak usia 5-6 tahun, di mana mereka secara aktif mengeksplorasi, berkolaborasi, dan menyelesaikan tugas dengan bimbingan guru sebagai fasilitator. Karakteristik meliputi eksplorasi berpusat pada anak, berbasis langkah-langkah kolaboratif, dan menggunakan media yang konkret. Kemudian, kemampuan berpikir komputasional anak usia dini merupakan keterampilan anak 5-6 tahun dalam memecahkan masalah secara logis, sistematis, dan kreatif melalui langkah-langkah berpikir berbasis algoritma, pengenalan pola, serta penyederhanaan masalah. Elemen utamanya mencakup pemisahan masalah atau dekomposisi, pengenalan pola atau rekognisi pola, penyederhanaan, abstraksi, dan algoritmik. Selanjutnya, kajian pustaka pada penelitian ini. Kajian pustaka pada penelitian ini dimulai dari teori-teori penelitian. Teori-teori penelitian dalam penelitian ini meliputi kemampuan berpikir komputasional anak yang meliputi 4 elemen, yaitu dekomposisi, rekognisi pola, abstraksi, dan algoritma. Sementara pada pendidikan anak usia dini, sesuai dengan tujuan pendidikan anak usia dini itu, yaitu membentuk dasar perkembangan anak melalui pembelajaran yang menyenangkan, berbasis bermain, dan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Pada teori penelitian pendidikan anak usia dini, ada beberapa poin penting yang diulas. Yang pertama, ada teori perkembangan anak dalam PAUD, kemudian kurikulum dan pendekatan dalam PAUD, kemudian faktor yang mempengaruhi pendidikan anak usia dini, pentingnya PAUD dalam perkembangan anak. Selanjutnya, project based learning berupa karakteristik PJBL dan prinsip-prinsip project based learning. Nah, pada prinsip-prinsip project based learning, yang pertama ada pembelajaran berpusat pada anak dengan melibatkan tugas-tugas proyek kehidupan nyata untuk memperkaya pembelajaran. Yang prinsip selanjutnya, tugas proyek menekankan pada kegiatan penelitian berdasarkan tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. Selanjutnya, prinsip ketiga ada investigasi atau eksperimen, dilakukan secara otentik dan menghasilkan produk nyata yang telah dianalisis dan dikembangkan berdasarkan tema atau topik yang disusun dalam bentuk produk berupa laporan atau karya. Selanjutnya, pada penelitian terdahulu, penelitian yang relevan dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang relevan. Yang pertama, penerapan project based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas anak. Penelitian ini dilakukan oleh Handayani dan Sinaga 2022. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pendekatan PJBL dapat meningkatkan kreativitas serta kemampuan berpikir kritis pada anak usia dini melalui integrasi pembelajaran STEM. Kemudian penelitian selanjutnya yaitu dari Nurhofifah dan kawan-kawan tahun 2021 tentang pembelajaran pemrograman berbasis proyek untuk mengembangkan kemampuan computational thinking anak. Penelitian ini mengkaji penerapan project based learning dalam penerapan pemrograman menggunakan Scratch pada siswa SD. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam aspek pengetahuan minat dan penguasaan Scratch
pada siswa. Dan PJBL dianggap efektif dalam mengenalkan konsep pemrograman dan mengembangkan kemampuan berpikir komputasional anak. Selanjutnya, Gusnawati 2024, yaitu pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak. Penelitian ini mengulas tentang penggunaan metode project-based learning untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini. Pendekatan project-based learning melibatkan anak secara aktif dalam proyek nyata, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian. Penelitian ini juga menyorot project-based learning menjadi pendekatan yang cukup efektif untuk mengembangkan kreativitas anak. Selanjutnya, Nikmah dan kawan-kawan 2024 implementasi metode project-based learning untuk kreativitas pada anak usia dini. Dan yang terakhir, penelitian dari Muspita 2023 tentang peningkatan kemampuan berpikir komputasional siswa dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning untuk memecahkan masalah matematika siswa SMP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran berbasis project atau berbasis masalah dapat efektif memecahkan masalah matematika pada siswa satuan sekolah menengah pertama atau SMP. Beberapa penelitian ini dilakukan pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah, yang mana ini menjadi gap penelitian dalam penelitian ini. Kemudian, kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dari kondisi awal, bagaimana kondisi awal kemampuan berpikir komputasional anak usia dini di TK Negeri Pembina Wani Barat. Berdasarkan hasil observasi awal bahwa kemampuan berpikir komputasional anak usia dini di TK Negeri Pembina Wani Barat masih jauh dari harapan. Kemudian setelah kondisi awal ada Prosesnya pada saat proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran aktif yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir komputasional. Selanjutnya kemudian ada tindakan menerapkan model project-based learning untuk mengembangkan kemampuan berpikir komputasional anak usia dini di kelompok B TK Negeri Pembina Wani Barat. Nah, pada bagian di sini merupakan langkah-langkah pembelajaran berbasis project atau project-based learning, yang mana langkah-langkah pembelajaran project-based learning itu terdiri dari 5 fase. Fase pertama yaitu mengorientasikan pembelajaran terhadap masalah. Fase kedua mengorganisasikan anak untuk belajar. Fase ketiga membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Fase keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan fase kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Sementara pada bagian sebelah kanan merupakan elemen berpikir komputasional yang terdiri dari dekomposisi, rekognisi pola berpikir algoritmik, abstraksi. Nah, kedua elemen ini, langkah-langkah pembelajaran project-based learning dan berpikir komputasional ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir komputasional anak dengan penerapan project-based learning. Adapun metodologi penelitian ini, yang pertama jenis penelitian merupakan penelitian tindakan kelas, sementara setting penelitian dan waktu penelitian dilaksanakan di TK Negeri Pembina Wani Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, dimulai dari bulan Januari sampai Juli 2025. Untuk subjek penelitiannya yaitu guru dan peserta didik di TK Negeri Pembina Wani Barat, dan teknik pengumpulan data berupa observasi dan dokumentasi, sementara teknik analisis data yaitu menggunakan analisis data menurut Mills and Haberman 1992, yang mana pada analisis data ini ada reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Reduksi data itu memilih data, mengorganisasikan data, kemudian setelah direduksi dan diorganisasikan, data disajikan. Setelah disajikan, data diverifikasi. Jika kemudian ada hal-hal yang tidak berkenaan dengan data penelitian yang diinginkan, maka dilakukan reduksi, kemudian disajikan kembali dan diverifikasi sampai peneliti mendapatkan data penelitian yang diinginkan. Ada prosedur penelitian
Penelitian ini menggunakan paparan rancangan penelitian tindakan kelas menurut Chemis dan MC Taggart 1997, yang mana pada penelitian tindakan kelas itu terdiri dari tahapan perencanaan planning, yang mana guru akan mengidentifikasi masalah pembelajaran di TK Negeri Pembina Wani Barat, khususnya pada kemampuan berpikir komputasional anak kelompok B. Selanjutnya, setelah mengidentifikasi, guru akan menyusun dan menetapkan rancangan pembelajaran melalui modul ajar yang mencakup tema, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, media dan sumber belajar, serta teknik penilaian. Kemudian ada pelaksanaan tindakan dan observasi, yang mana guru akan mengimplementasikan project-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir komputasional anak dengan langkah-langkah memilih proyek yang sesuai dengan minat anak. Jadi anak-anak itu mempunyai hak juga untuk ditanya tentang minat yang proyek yang mereka minati. Kemudian setelah itu mendesain proyek perencanaan secara kolaboratif dengan peneliti dan guru bekerja sama. Kemudian menyusun jadwal kegiatan, setelah itu memonitor kemajuan proyek, kemudian mengevaluasi proyek melalui recalling dan refleksi bersama anak. Selanjutnya adalah refleksi. Kegiatan ini meliputi analisis hasil pengamatan terhadap tindakan yang telah dilakukan, kemudian mengevaluasi kendala dan hambatan dalam proses pembelajaran. Jika tujuan belum tercapai, maka ada tindakan perbaikan dan diulang sampai siklus berikutnya. Karena pada dasarnya penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus. Jika siklus pertama belum mendapatkan data yang diinginkan, maka akan diulangi pada siklus kedua sehingga didapatkan data yang optimal. Kemudian faktor yang diteliti, aspek yang diteliti berupa desain pembelajaran. Desain pembelajaran, faktor yang diteliti itu berupa rencana pembelajaran. Kemudian ada implementasi proyek. Implementasi proyek ini berupa pelaksanaan PJBL. Kemudian ada peran guru, aspek yang diteliti peran guru. Peran guru itu berupa membimbing, kemudian keterlibatan anak berupa partisipasi anak. Selanjutnya adalah kemampuan berpikir komputasional dengan 4 elemen berpikir komputasional, ada dekomposisi, rekognisi pola, algoritma, dan abstraksi. Selanjutnya ada hasil belajar berupa kemampuan kolaborasi, peningkatan kognitif, kreativitas anak, dan kemampuan problem solving. Dan indikator keberhasilan dikatakan berhasil jika terjadi peningkatan kemampuan berpikir komputasional anak tercapai jika lebih dari 75% anak mendapatkan nilai KKM yang ditetapkan oleh TK Negeri Pembina Wawoni Barat. Kemudian keberhasilan aktivitas mengajar guru dinyatakan berhasil jika minimal 85% langkah-langkah dalam RPPH atau modul ajar gitu dengan metode project based learning ini terlaksana. Kemudian keberhasilan aktivitas belajar anak dicapai jika minimal 80% anak aktif dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah, dalam penelitian ini juga ada disediakan lembar observasi untuk anak, yang mana dalam lembar observasi untuk anak ini ada aspek yang diamati, baik itu aspek berpikir komputasional dan maupun project based learning. Pada berpikir komputasional, aspek yang diamati berupa dekomposisi. Adapun indikator penilaiannya berupa anak mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari satu objek atau masalah, kemudian anak dapat memecahkan masalah menjadi elemen-elemen kecil, anak mampu menjelaskan bagian penting dari satu objek atau tugas. Sementara itu pada pengenalan pola, indikator penilaiannya berupa anak dapat mengelompokkan objek berdasarkan bentuknya, warnanya, ukurannya, atau fungsinya. Kemudian indikator penilaian selanjutnya berupa
anak mampu menjelaskan kesamaan dan perbedaan antar objek. Kemudian, aspek yang diamati pada berpikir komputasional, selain pengenalan pola, ada juga abstraksi, yang mana indikator penilaiannya berupa anak mampu menyederhanakan informasi kompleks menjadi elemen utama. Kemudian anak dapat menggambarkan atau membuat representasi sederhana dari objek. Selanjutnya, anak mengabaikan detail yang tidak relevan dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya ada algoritma, yang mana anak mampu mengikuti langkah-langkah secara berurutan sesuai dengan instruksi. Anak juga mampu menyusun rencana sederhana dalam menyelesaikan tugas, serta anak mampu memahami pentingnya urutan dalam menyelesaikan masalah. Karena yang namanya algoritma adalah urutan atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya pada project based learning akan ditinjau tentang kolaborasi anak, bagaimana anak-anak berkolaborasi dalam komunitasnya. Baik itu berkontribusi dalam diskusi kelompok, berbagi tugas, kemudian dapat menyelesaikan konflik kecil atau meminta bantuan jika diperlukan. Dan ada skor penilaian. Skor 1 dikatakan diberi skor 1 jika anak belum menunjukkan kemampuan sesuai indikator. Skor 2 mulai terlihat anak mulai menunjukkan kemampuan sesuai indikator tetapi masih memerlukan bantuan. Skor 3 berkembang dengan bantuan jika anak melaksanakan aktivitas sesuai indikator dengan sedikit bantuan. Skor 4 berkembang mandiri, anak melaksanakan aktivitas sesuai indikator secara mandiri dan konsisten. Selain lembar observasi anak, disediakan juga lembar observasi untuk guru dengan aspek yang diamati berupa perencanaan pembelajaran, dengan indikator pengamatan, menyusun rencana pembelajaran berbasis PJBL, menetapkan tujuan pembelajaran yang relevan, menyiapkan bahan dan alat yang sesuai. Kemudian ada pelaksanaan pembelajaran dengan indikator pengamatan, memandu anak memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil atau dekomposisi, kemudian memberikan aktivitas untuk pengenalan pola, memberikan langkah-langkah yang jelas, algoritma, memfasilitasi kerja kelompok dan kolaborasi. Kemudian aspek yang diamati selanjutnya ada pendekatan dan interaksi. Bagaimana guru memberikan dukungan sesuai kebutuhan anak, memberikan umpan balik, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian ada evaluasi dan refleksi, yang mana guru akan diamati mengenai bagaimana guru mencatat hasil proyek dan proses kerja anak, mengajak anak dan merefleksikan pengalaman belajar. Pada penelitian ini juga, proposal penelitian ini juga disediakan indikator penilaian, baik itu kemampuan berpikir komputasional maupun keterampilan project based learning, kemudian modul ajar. Pada modul ajar yang dipilih yaitu membuat kebun mini. Nah, modul ajar ini menyediakan 5 kegiatan yang dilaksanakan dalam 5 hari, 5 hari aktif sekolah, 5 hari selama proses pembelajaran. Karena di TKP Negeri Pembina Wani Barat sendiri, aktivitas pembelajaran hanya sampai 5 hari kerja, 5 hari kerja dari Senin sampai dengan Jumat. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian. Walillahi fi sabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.